Pernah nggak sih Anda lagi iseng cek portofolio investasi, kok reksadana obligasi Anda nilainya malah merah, padahal kayaknya nggak ada berita aneh-aneh? Nah, bisa jadi jawabannya justru ada di berita ekonomi yang mungkin Anda lewatkan, yaitu soal suku bunga. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas hubungan yang seringkali bikin bingung ini. Nah, ini dia skenarionya. Mungkin Anda pernah ngalamin, buka aplikasi investasi, lihat reksadana obligasi lagi turun. Di waktu yang sama, di berita TV atau portal online, Bank Sentral katanya naikin suku bunga. Mungkin Anda mikir, loh, emang nyambung? Jawabannya, oh jelas nyambung, banget malah. Dan ini bukan cuma katanya atau teori loh, ini beneran kejadian. Coba kita lihat contoh konkretnya di Oktober 2023. Begitu Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga acuan jadi 6%, nggak lama setelah itu, banyak banget investor obligasi yang ngelihat nilai portofolionya ikutan turun. Ini bukti nyata, hubungan sebab akibatnya jelas banget. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Nah, untuk ngerti ini semua, kita harus balik ke satu prinsip yang paling fundamental. Anggap aja ini kayak hukum dasarnya investasi obligasi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya itu ya kayak jungkat-jungkit, beneran. Di satu sisi ada suku bunga, di sisi satunya lagi ada harga obligasi. Kalau suku bunga naik, sisi harga obligasi jadi turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, nah gantian, sisi harga obligasi yang keangkat naik. Pokoknya, mereka ini selalu gerak berlawanan arah. Dan ini bukan cuma kiasan loh ya, ini beneran prinsip dasar di ilmu ekonomi. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, hubungannya itu ya berlawanan arah, titik. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia, ini intinya. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi. Suku bunga naik, harga obligasi turun. Tapi, kenapa? Apa sih logikanya? Kok bisa gitu? Nah sekarang, kita bakal bedah mesin di baliknya. Kita lihat gimana prosesnya langkah demi langkah. Jadi begini ceritanya. Langkah pertama, Bank Sentral naikin suku bunga. Otomatis, pemerintah atau perusahaan yang mau nerbitin obligasi baru harus kasih kupon atau imbal hasil yang lebih tinggi dong, biar laku, biar menarik buat investor. Nah, sekarang bayangin Anda pegang obligasi lama, yang kuponnya lebih rendah. Tiba-tiba obligasi Anda jadi kelihatan kurang menarik kan? Nah, supaya obligasi lama ini tetap ada yang mau beli, satu-satunya cara, ya harganya harus turun. Istilahnya, didiskon. Nah, disinilah keajaiban pasar bekerja. Waktu harganya turun, ada satu hal yang justru naik, yaitu yield atau imbal hasilnya. Jadi gini, buat investor baru yang mau beli obligasi lama Anda, karena dia belinya di harga diskon, total keuntungan yang bakal dia dapat jadi lebih tinggi, jadi kompetitif lagi dibanding obligasi baru. Inilah cara pasar menyeimbangkan diri secara otomatis. Oke, jadi kita tahu harga obligasi bakal turun. Tapi pertanyaannya, apakah semua turunnya sama rata? Misalnya sama-sama turun 2% gitu. Jawabannya ternyata enggak. Ada obligasi yang lebih sensitif banget sama perubahan suku bunga, ada juga yang lebih cuek. Nah, buat mengukur tingkat sensitivitas ini, ada satu istilah penting yang perlu kita kenal. Namanya adalah durasi. Dengar namanya mungkin kedengaran rumit, tapi tenang aja. Anggap aja durasi ini kayak meteran risiko. Simpelnya, angka durasi ini ngasih tahu kita kira-kira seberapa dalam harga obligasi bakal bergerak kalau suku bunga berubah 1%. Gampang kan? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Misalnya, ada obligasi durasinya 5 tahun. Artinya, kalau suku bunga naik 1%, harga obligasi itu bakal turun, ya sekitar 5%. Kalau durasinya 10 tahun, ya turunnya bisa sekitar 10%. Makin tinggi durasinya, makin besar juga ayunan harganya. Jadi ini cara cepat buat ngecek seberapa besar resiko sebuah obligasi. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Lihat di obligasi B. Karena tenor atau jatuh temponya lebih panjang, durasinya jadi lebih tinggi. Akibatnya, dia jadi jauh lebih sensitif sama perubahan suku bunga, alias lebih volatil. Inilah alasan kenapa kalau Anda investasi di reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi jangka panjang, kadang portofolio Anda terasa naik turunnya lebih dahsyat. Oke, teorinya udah dapat nih. Jungkat-jungkitnya ngerti, durasinya juga udah. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua sebagai investor. Terus kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian strategi praktisnya. Umumnya, ada dua strategi jitu yang sering banget disaranin para ahli. Yang pertama,
nabung rutin atau bahasa kerennya dollar cost averaging. Yang kedua, kalau Anda beli obligasi langsung adalah beli dan tahan sampai jatuh tempo. Kelihatannya simpel, tapi dua strategi ini ampuh banget buat jinakin gejolak pasar. Kita bedah yang pertama dulu, nabung rutin. Konsepnya sederhana banget. Anda cukup komitmen investasiin jumlah uang yang sama di tanggal yang sama setiap bulan. Nggak peduli harga lagi naik atau turun. Justru, pas harga lagi turun kayak sekarang, uang Anda itu otomatis bisa dapat unit reksadana lebih banyak. Keren kan? Jadi penurunan harga malah jadi kesempatan buat nyicil aset di harga murah. Strategi kedua ini lebih simpel lagi, terutama buat yang beli obligasi retail kayak ORI atau SBR. Cukup tahan aja sampai jatuh tempo. Udah, harga di pasar mau naik, turun kayak roller coaster juga nggak usah pusing. Kenapa? Karena di akhir periode, Anda dijamin dapat modal Anda balik 100% utuh. Jadi nilai yang merah di aplikasi itu cuma sementara, bukan kerugian beneran selama Anda nggak jual. Sekarang, yuk kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Kenapa sih repot-repot ngertiin semua ini? Emang sepenting apa buat portofolio kita secara keseluruhan? Intinya begini, naik turunnya harga atau koreksi itu hal yang super normal di dunia investasi. Itu bagian dari siklus ekonomi. Nah, yang membedakan investor panik sama investor yang tenang itu apa? Pengetahuan. Kalau Anda paham kenapa portofolio Anda bergerak, rasa cemas itu bakal berubah jadi rasa percaya diri. Percaya diri buat terus lanjutin strategi investasi jangka panjang Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang kan Anda udah tahu nih, kalau harga obligasi turun, itu artinya yield atau potensi imbal hasilnya justru lagi naik. Jadi gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita? Mungkin kondisi suku bunga tinggi ini bukan ancaman, tapi justru sebuah peluang emas buat mengunci imbal hasil yang lebih tinggi untuk investasi masa depan kita. Coba deh pikirkan,